kita akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Sebelumnya, apa sih sistem reproduksi itu? Sistem reproduksi adalah sebuah kumpulan organ internal dan organ eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi. Sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu genitalia internal dan genitalia eksternal. Di sini saya mempunyai gambar genitalia eksternal. Adapun bagian-bagiannya yaitu mons pubis, klitoris, labia mayor yang ada di luar, labia minor yang ada di dalam, uretra, vagina, dan anus. Adapun jarak antara vagina dan anus yaitu perineum. Selanjutnya, ada dua kelenjar yang ada di dalam genitalia eksternal, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Schinn. Kelenjar Bartholin tersebut terletak di sisi vagina yang berfungsi untuk melumasi vagina, sedangkan kelenjar Schinn yang terletak di sisi uretra yang berfungsi untuk menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya kita akan membahas tentang genitalia internal. Genitalia internal merupakan alat kelamin yang tidak tampak dari luar yang berada di bagian dalam. Nah, di sini saya mempunyai contoh gambar genitalia internal. Adapun bagian-bagiannya yaitu ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur sekaligus tempat berkembangnya sebelum siap dibuahi. Tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju ke rahim saat ovulasi, dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sperma saat proses pembuahan. Uterus. Uterus berfungsi untuk memelihara sel telur yang telah dibuahi dan berkembang menjadi janin, menahannya sampai bayi cukup dewasa untuk dilahirkan. Endometrium. Endometrium ini berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi. Serviks. Serviks berfungsi memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Dan terakhir itu vagina. Selanjutnya kita akan bahas tentang panggul. Berdasarkan fungsional, tulang panggul dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Panggul terbagi menjadi tiga, yaitu os coxae dextra dan os coxae sinistra, os sacrum dan os coccygeus. Os coxae dibagi menjadi tiga, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Selanjutnya os ilium dibagi lagi, kristal iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior yang di belakang, spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya di bagian ischium yaitu os tuber ischiadica, os foramen obturatorium, acetabulum, dan yang terakhir os spina ischiadica. Selanjutnya di bagian os pubis ada tiga bagian, yaitu os ramus superior, osis pubis, os ramus inferior, osis pubis, dan yang berbentuk seperti segitiga adalah os racus pubis. Dan di bagian os sacrum yaitu os promontorium, os yang berlubang itu os foramina sacralin anterior. Os coccygeus terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Selanjutnya kita lanjut ke artikulasio atau sendi. Yang di bagian sini adalah artikulasio sacroiliaca. Di bagian sini adalah artikulasio coccygea dan sebelah sini adalah symphysis pubis. Sekarang kita lanjut pada ligamen. Nah, di sini adalah ligamen iliolumbal. Di sini adalah ligamen inguinale, di sini adalah ligamen coccygeus, dan di sini adalah ligamen sacrospinous, dan di sini adalah ligamen sacrotuberous.
Baik, sekarang kita lanjut ke musculus. Nah, di sini namanya adalah musculus bulbus sponiosus. Di sini musculus gluteus maximus. Di sini adalah namanya musculus levatorani. Di sini musculus peterani, dan di sini adalah musculus tuber ischiadica. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian bentuk panggul. Ada 4 bagian bentuk panggul. Yang pertama, bentuk panggul ginekoid. Bentuknya hampir menyerupai lingkaran. Ciri-cirinya spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol. Kemudian arcus pubisnya berbentuk bulat seperti ini. Bentuk panggul ginekoid ini terdapat pada 41% wanita. Kedua, bentuk panggul android. Bentuknya hampir menyerupai hati atau jantung. Ciri-cirinya spina ischiadicanya menonjol dan os sakrumnya lurus dan melengkung. Bentuk panggul android ini terdapat pada 33% pria. Yang ketiga, bentuk panggul antropoid. Bentuknya hampir menyerupai segitiga. Ciri-cirinya spina ischiadicanya tidak menonjol dan bentuk panggul ini lebih banyak ditemukan pada pria dibandingkan wanita. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah bentuk panggul platypeloid. Bentuknya hampir menyerupai oval dan bentuk panggul ini jarang ditemukan pada wanita atau pria. Selanjutnya kita akan mengukur panggul. Yang pertama, distansia spinarum. Dari spina iliaca dextra ke sinistra. Normal adalah 23 sampai 25 cm. Kedua, distansia cristarum. Crista iliaca dextra ke sinistra. Ukuran normal 26 sampai 29 cm. Dan yang ketiga adalah conjugata externa. Dari simfisis pubis ke tulang lumbar. Ukuran normalnya adalah 18 sampai 20 cm. Lingkaran panggul dari simfisis pubis mengelilingi panggul dan kembali ke simfisis pubis. Ukuran normal adalah 80 sampai 90